Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan hari ini kita berjumpa lagi dalam mata kuliah yaitu aplikasi komputer dan multimedia. Dan untuk kali ini kita memasuki pertemuan yang kedua ya. Oke, untuk pertemuan yang kedua itu sesuai dengan yang minggu kemarin saya bahas. Salah satunya adalah kita di sini akan membahas tentang Microsoft Word ya. Dan tentunya semua materi ya yang kita pelajari nanti akan berorientasi kepada pembuatan laporan. Dan untuk Microsoft Word ini nanti ada 2 kali pertemuan, yaitu di pertemuan kedua dan di pertemuan ketiga. Dan di sini untuk temanya kita akan membuat dokumen ilmiah serba otomatis dengan Microsoft Word ya. Dan untuk materi ini kami ya atau saya memiliki sumber referensi yang nanti bisa dipegang oleh teman-teman mahasiswa untuk mempelajari materi ini, yaitu yang pertama di sini ada buku ya. Buku yang judulnya di sini Serba Otomatis Membuat Laporan, Tugas Akhir dan Skripsi di Word 2013. Nah, ini merupakan buku yang keempat saya yang diterbitkan oleh LX Media, Komputindo, Gramedia ya. Oke, terus yang kedua ini juga hampir sama untuk judul bukunya dengan buku yang keempat ini ya. Ini yang kedua, buku yang ke-6 yang judulnya Serba Otomatis Membuat Laporan di Word 2016. Di sini mencakup ya pembuatan skripsi dan tugas akhir ya. Dan buku-buku ini nanti bisa didapatkan di toko Gramedia atau mungkin bisa didapatkan secara online gitu. Jadi teman-teman mahasiswa kalau ingin mendalami materi tentang Microsoft Word, terutama untuk membuat dokumen ilmiah serba otomatis dengan Microsoft Word ini, nanti silakan untuk mendapatkan buku ini ya. Oke, untuk materinya Microsoft Word ini nanti terbagi menjadi 2 pertemuan ya, di pertemuan kedua dan pertemuan yang ketiga. Dan isinya yaitu yang pertama yaitu mengatur halaman dokumen dan membuat kerangka dokumen ya. Jadi sebelum kita membuat dokumen ilmiah atau laporan, nah ini yang perlu kita persiapkan, yaitu mengatur halaman dokumen dan membuat kerangka dokumen. Terus yang kedua di sini nanti membuat nomor halaman yang berbeda ya. Nanti penerapannya halnya kita membuat atau sudah melihat sebuah buku, di sana biasanya nanti akan terlihat ada nomor halaman Romawi dan ada nomor halaman angka atau Latin ya. Nah, ini nanti di sini membuat nomor halaman yang berbeda. Terus yang ketiga, di sini kita akan membuat daftar isi otomatis. Terus yang keempat, membuat daftar tabel, daftar gambar yang pembuatannya juga nanti secara otomatis. Terus yang kelima, membuat sumber dan daftar pustaka secara otomatis. Ini berkaitan ya, ketika kita membuat sumber ya, membuat istilahnya apa ya, membuat pengertian ya atau teori, nanti dihubungkan dengan daftar pustaka otomatis. Terus yang terakhir nanti di sini membuat lampiran dan membuat daftar lampiran otomatis. Nah, di sini nanti ada tiga poin materi yang dibahas di dalam Microsoft Word dan terbagi menjadi 2 pertemuan. Nanti di sini akan dibagi menjadi 2 juga ya. Dan kurang lebih nanti
di sini diambil 3 poin untuk pertemuan kedua dan di pertemuan yang ketiga. Oke, untuk di pertemuan kedua dan ketiga ini nanti kita akan mulai praktek ya, cara membuat dokumen ilmiah atau membuat laporan yang serba otomatis dengan Microsoft Word ya. Nanti di sini teman-teman mahasiswa akan mempelajari bagaimana sih membuat laporan yang otomatis ya, dari mulai cover sampai dengan lampir-lampiran dalam satu file atau satu dokumen ya. Dan tentunya nanti di pembuatan dokumen ini tidak secara manual ya. Gitu ya. Oke. Untuk praktek Microsoft Word ini yang perlu dipersiapkan adalah aplikasi atau program Microsoft Word-nya, dan saya sarankan untuk versi yang digunakan adalah 2010, 2013, 2016 atau 2019 ya. Jadi mulai dari 2010 ya, supaya nanti untuk fitur ya atau untuk tool-tool yang ada di Microsoft itu nanti sama ya untuk langkah-langkahnya gitu ya. Oke, itu ya. Dan di sini saya akan menggunakan Microsoft Word yang versi 2010. Jadi teman-teman mahasiswa ya, ada yang menggunakan 2013, 2016 atau 2019, nanti saya persilakan ya. Dan untuk tool-toolnya atau fiturnya, tata letaknya nanti cenderung akan lebih sama. Oke, yang pertama di sini materinya kita membahas tentang mengatur halaman dokumen dan membuat kerangka dokumen. Ya, jadi nanti sebelum kita menginjak ke pembuatan materinya ya atau membuat isinya dalam dokumen, kita harus mengatur dulu halaman dokumennya dan kerangka dokumennya, karena ini sangat penting untuk dalam pembuatan dokumen secara otomatis. Oke. Yang pertama mengatur halamannya ya. Mengatur halaman itu berarti kaitannya dengan yang pertama adalah ukuran kertas yang kita gunakan. Nah, ukuran kertas yang kita gunakan di sini harus nanti disesuaikan juga dengan printoutnya atau cetaknya. Kita itu mau dicetak dengan ukuran berapa ya, pakai F4, A4 atau yang lain ya. Kalau kita nanti di akademik itu lebih cenderung menggunakan kertasnya yaitu A4. Makanya untuk pertama kali harus disesuaikan ukuran kertas yang kita buat di sini adalah A4. Nah, untuk mengetahuinya adalah di sini ya. Kita nanti dipilih menu page layout. Nah, di sini ada size. Nah, terus sini kita pilih A4 ini ya. Nah, biasanya defaultnya Microsoft Word itu adalah ukurannya A4. Nah, setelah ukurannya sudah kita pilih A4, terus selanjutnya kita menentukan marginnya ya. Nah, marginnya di sini batas kanan kiri atas bawahnya ya. Nah, kalau di Microsoft Word 2010 itu nanti kelihatan ada garis pinggirnya ini ya, kanan kiri atas bawah ya. Tapi yang 2013, 2016 dan 2019 itu kelihatannya tidak ada ya. Tapi tidak apa-apa ya. Jadi sama aja. Oke. Kita langsung pilih ke margin. Terus di sini kita pilih custom margin ya. Nah, dan usahakan untuk ukurannya satuannya adalah sentimeter ya, biar kita lebih mudah ya, karena dengan ukuran sentimeter ini lebih familiar ya dibandingkan dengan inci atau milimeter ya. Jadi teman-teman mahasiswa kalau masih ada yang menggunakan inci meter atau milimeter, nanti silakan diubah dulu di bagian dokumen setting ya. Ya, ini saya tunjukkan aja sekaligus di sini. Nanti file,
di sini ada option, terus nanti pilih ke advance nya ya, terus nanti di sini ketemu dengan bagian show dokumen konten ya. Nah, konten, terus bawahnya display ya, di bagian display. Nah, satuannya di sini kita pilih cm ya. Jadi teman-teman mahasiswa kalau masih ada yang inci, nah kita gunakan yang cm. Nah, setelah itu di oke ya. Nah, ini ya. Kita kembali lagi ke margin. Kita custom margin ya. Terus di sini untuk topnya, atasnya ya, kita bisa berikan ukuran 3 cm ya. Terus yang kiri left ya 4, terus yang bawah 3, terus yang kanan 3 ya. Oke, ini ya. Kalau kita lihat di sini 3 4 3 3 ya. Kenapa yang left itu 4 ya? Berbeda dengan yang lainnya ya. Oke, mungkin teman-teman mahasiswa sudah ada yang tahu ya alasannya kenapa yang left itu lebih banyak space-nya dibandingkan dengan yang atas, bawah, kanan ya. Dan untuk yang kiri biasanya kalau kita sudah print out atau sudah cetak ke kertas, kita spacekan untuk penjilitan ya, atau untuk staples di sini di sebelah kiri. Oke, itu ya. Terus untuk orientationnya kita pilih portrait. Setelah itu kita oke ya. Nah, ini ukuran untuk mengatur halaman dokumen ya. Selain itu yang kedua kita tentukan dulu terdahulu ya, yaitu kita pilih fontnya Times New Roman, ukurannya 12 ya. Terus ini untuk rata kanan kirinya pakainya Just TV. Terus untuk spasinya, nah di sini spasinya biasanya ada yang menggunakan 1,5 dan ada yang menggunakan 1. Oke, nanti silakan dipilih ya. Kita seragamkan aja, kita menggunakan 1,5 ya. Ini 1,5. Oke, itu yang pertama ya. Jadi kita sudah mengatur halaman dokumen. Nah, sekarang kita membuat kerangka dokumen. Oke. Nah, kerangka dokumen itu kalau kita sekilas ya, kaitannya dengan kerangka dokumen itu kita lihat di dalam buku itu, di situ ada daftar isi. Nah, daftar isi itu adalah merupakan salah satu dari kerangka dokumen. Jadi kita harus membuat kerangkanya dulu ya, atau membuat daftar isinya dulu. Tuh. Jadi apa dulu sih poin-poinnya yang ada di dalam laporan atau dokumen ya. Contohnya kalau proposal ya, proposal itu berarti di dalamnya itu kan ada cover ya atau halaman depan, ada pengantar, ada daftar isi, ada pendahuluan, pembahasan, dan seterusnya ya. Tuh. Nah, itu yang perlu kita buatkan ya kerangka dokumennya. Oke, itu ya. Nah, di sini karena kaitannya dengan laporan ya, dan kita akan lebih fokuskan ke pembuatan laporan tugas akhir atau skripsi di sini. Oke, nanti di sini teman-teman mahasiswa langsung mempraktekkan ya. Oke. Untuk pertama nanti di sini kita tuliskan, oke ini ya, halaman judul. Terus setelah halaman judul nanti ada halaman pengesahan, terus ada kata, oke ini huruf besar semua ya, kata pengantar, terus daftar isi,
daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Terus di sini langsung masuk ke bab 1, pendahuluan. Terus bab 2, tinjauan pustaka. Bab 3, metodologi penelitian. Terus bab 4, pembahasan. Terus bab 5, penutup. Terus daftar pustaka, ini berdiri sendiri ya. Terus yang terakhir, lampiran. Nah ini ya, ini poin-poin pokok ya, yang pertama ya. Terus nanti di bab 1 kita bagi lagi ya, ini judulnya, berarti di bawahnya ada subjudulnya. Nah nanti di sini kita buatkan ada latar belakang, terus ada permasalahan, terus ada tujuan dan manfaat penelitian. Oke, terus untuk tinjauan pustaka kita buat di sini penelitian terkait. Terus yang kedua, landasan teori ya. Terus untuk metodologi penelitian, contohnya di sini metode pengumpulan data, terus metode analisis data ya. Terus bab 4 sini kita buatkan hasil analisis terus yang kedua hasil penelitian ya. Terus ini nanti bab 5 terakhir, kesimpulan, terus saran ya. Oke, teman-teman mahasiswa nanti bisa mengikuti contoh seperti ini ya. Terus selanjutnya di sini untuk bab 1 ya. Bab 1 itu nanti di sini masih di bagian poin 1 ya. Nanti pembuatan penomoran ya, penomoran yang ada di dalam subjudul atau subjudul dan seterusnya. Ya. Di sini latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian berarti termasuk dari subjudul bab 1 pendahuluan. Di sini kita akan buatkan seperti ini ya. Di 1.1 terus 1.2. Nah, ini penomorannya seperti ini. Jadi angka 1 di depan ini memberikan ciri bahwa poin ini berada di bab 1. Terus angka 1 di belakang angka 1 depan, dan angka 2 ini adalah urutannya. Tuh. Oke, nah tapi di sini kita tidak menuliskan secara manual ya, karena di dalam Microsoft Word itu sudah ada tool numbering. Oke, nanti silakan di blok latar belakang sampai dengan tujuan dan manfaat penelitian. Di sini kita pilih numbering
dan kita pilih yang ini ya, 1.1, 1.2, 1.3. Ini yang kita pilih. Jadi teman-teman mahasiswa, kalau komputernya belum ada seperti ini, berarti yang belum pernah menuliskan model seperti ini ya. Makanya nanti di sini pilih yang define new number format ya, supaya ada list library-nya seperti ini. Oke, kita pilih define new number format ya. Nah, terus nanti di sini akan ketemu kotak define new number format. Terus di sini ada pilihan number style-nya, kita pilih yang 1, 2, 3. Terus untuk number format di sini nanti ada angka 1 yang sudah terblok ya. Yang terblok seperti ini ya. Ini berarti untuk urutannya ya. Kalau kita lihat di previewnya berarti 1, 2, 3. Ini berarti untuk angka di belakangnya. Nah, di sini kita tuliskan angka 1 di depannya. Jadi kursornya posisikan di depan ya. Jadi kita tulis 1 titik ya. Jadi seperti ini ya. 1.1, 1.2, 1.3. Oke. Kalau sudah seperti ini di oke. Nah, nanti muncul seperti ini. Terus kita atur rata kiri. Ya, rata kiri seperti ini. Terus ini juga nanti bisa digeser ke sebelah kiri supaya space-nya itu tidak terlalu rapat. Terus lakukan yang sama di bab 2 ya. Di sini berarti nanti pilihannya adalah 2.1, 2.2, 2.3 ya. Karena saya pernah membuat model seperti ini, sudah muncul di dalam library sini ya. Tapi kalau teman-teman tidak ada, kita pilih lagi di sini ya, find new number format ya. Define new number format. Di sini nanti story-nya kan yang bab 1. Nah, nanti tinggal diganti aja angka 1 yang ada di depan. Nah, jadi dituliskan angka 2. Nanti previewnya di sini muncul 2.1, 2.2, 2.3. Kalau sudah nanti di oke. Nah, nanti muncul seperti ini. Oke, nah, kita lakukan sama ya. Di rata kiri ya. Terus lakukan juga di bab 3 ya. Bab 3 nanti caranya sama ya. Saya percepat aja ya, sini ya. Oke, ini untuk bab 4 berarti 4.1, 4.2, 4.3. Oke, kita atur lagi. Terus bab 5. Oke, bab 5 berarti 5.1, 5.2 ya ini. Oke, tapi di sini mulainya 2 ya, kita harus setting dari numberingnya dulu. Nah, di sini ya. Jadi kalau teman-teman mengalami seperti ini, nanti pilih yang set number value. Di sini buat set value-nya itu 1. Jadi nanti mulainya dari angka 1 ya. Nah, oke, ini ya untuk kerangka dokumennya. Dan belum selesai ya. Nah, di sini langkah selanjutnya adalah kita mengelompokkan judul dan subjudul ke dalam heading ya. Jadi ada istilah heading ya. Ada heading 1, heading 2, heading 3 dan seterusnya. Nah, untuk melihatnya di menu home, di sini ada heading 1, heading 2, nah heading 3 dan seterusnya ya.
Nah, heading 1 itu nanti untuk judul pokok ya, atau judul pertamanya ini ya. Ini nanti kita kelompokkan menjadi heading 1. Terus untuk subjudul seperti di sini latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian itu heading 2 ya. Heading 2. Terus nanti kalau di dalam subjudul ada sub lagi namanya subjudul, nanti kita kategorikan menjadi heading 3. Oke. Nah, karena ini ada 2 ya, kita langsung aja kita blok halaman judul sampai dengan bab 1 ya. Karena di sini satu kelompok heading 1. Kalau sudah terblok sini, kita klik yang ini, heading 1. Nanti di sini ada perubahan untuk bentuk warna ya, untuk bentuk warna. Nanti ini dibiarkan dulu ya. Yang penting kita kelompokkan dulu. Oke, terus selanjutnya latar belakang sampai dengan tujuan dan manfaat penelitian dijadikan menjadi heading 2. Terus bab 3 itu nanti heading 1. Terus subnya heading 2 ya. Terus ini bab 3 heading 1, subnya heading 2. Terus bab 4 heading 1, subnya heading 2. Terus bab 5 heading 1, terus subnya heading 2, daftar pustaka dan lampiran menjadi heading 1. Nah, di sini juga poin untuk bab per bab itu juga hilang ya. Nanti kita akan munculkan kembali. Nah, sekarang kita blok ya. Kita pilih semua ya. Bisa di Ctrl A ya, atau di blok secara manual. Terus kita kembalikan ke jenis font yang ini ya, yang secara defaultnya yang kita pilih yaitu Times New Roman, ukurannya 12. Tidak bold dulu ya, atau tidak tebal. Terus rata kanan kiri, dan warna fontnya itu warna hitam ya. Kita pilih di sini otomatis aja. Oke, ini ya berubah. Terus di sini untuk subjudulnya, oke, nanti kita pilih aja karena di sini sudah tersimpan historinya atau library-nya ya. Kita atur kembali ya. Terus bab 2 terus bab 3 terus bab 4 ya. Terus bab 5 kayak ini ya. Nah, sudah terkelompokkan ya. Jadi heading 1, heading 2, heading sampai heading 2 aja ya. Oke, sini kalau kita lihat di sini kita klik ya halaman judul heading 1. Kalau kita klik yang subjudul latar belakang atau permasalahan, dia posisinya di heading 2. Nah, fungsi dari heading 1 dan heading 2 nanti akan berkaitan dengan nanti di sini daftar isi ya. Daftar isi secara otomatis dan sekaligus merupakan dari kerangka dokumen ini ya. Oke. Nah, di sini kita pilih view ya untuk melihat hasil pertamanya ketika kita mengelompokkan menjadi heading 1 dan heading 2 ya. Di sini view, terus ada navigation pane. Kita centang di sini. Nah, nanti muncul di sebelah kiri navigasinya ya, seperti ini.
Nah, ini. Jadi ini fungsinya itu untuk mengetahui letak poinnya di mana ya. Dan ini juga berfungsi ketika kalau dokumen kita itu sudah banyak ya, jadi lebih efektif menggunakan navigation pane ya, atau navigasi ini. Kalau di sini kan masih 2 halaman ya, kalau kita menggunakan scroll masih terjangkau. Tapi kalau sudah 100 halaman, 200 halaman, kalau kita menggunakan scroll agak kesulitan mencarinya. Jadi tinggal kita klik di sini poinnya aja yang kita akan cari ya, kita akan yang tuju di mana. Oke, ini teman-teman mahasiswa ya. Jadi nanti ini bisa dimunculkan, bisa tidak ya. Kalau ingin memunculkan berarti nanti diklik navigation pane. Kalau tidak ya kita hilangkan aja di sini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu membuat nomor halaman yang berbeda ya. Tadi sudah saya jelaskan nomor halaman berbeda itu nanti ada yang menggunakan angka Romawi dan ada menggunakan angka Latin atau angka biasa itu. Oke, untuk pengelompokannya seperti ini. Nanti untuk angka Romawi itu letaknya di halaman judul sampai dengan halaman daftar lampiran ya. Terus nanti angka Latin, angka biasa itu bab 1 sampai dengan lampiran-lampiran. Tuh. Nah, nanti di sini ada pengelompokan ya. Jadi 2 kelompok halaman yang menggunakan angka Romawi dengan menggunakan angka Latin. Itu ya. Tuh, kalau kita lihat di sebuah buku-buku biasanya modelnya seperti itu. Ya. Apalagi kaitannya dengan tugas akhir atau laporan ya. Itu modelnya seperti itu. Oke. Dan untuk membentuk seperti yang tadi yang saya jelaskan, untuk membuat 2 kelompok itu Romawi dan Latin, nanti di sini kita akan kelompokkan menjadi section 1 dan section 2. Jadi ada istilah section di sini. Dan untuk mengetahui section itu kita lihat di pojok kiri bawah ya, dekat start ini. Di sini ya. Jadi teman-teman mahasiswa kalau yang belum muncul sectionnya, nanti silakan diklik kanan aja di taskbarnya ini ya. Nah, di sini kita centang. Kalau nggak dicentang, nggak muncul ya. Jadi nanti diklik kanan, terus centang section, nanti muncul. Nah, sekarang untuk dokumen yang kita buat ini posisinya adalah section 1 semua ya. Jadi semua poin itu posisinya di section 1. Dan untuk mengelompokkan angka Romawi dan angka Latin yaitu 2 section ya. Untuk angka Romawi itu dikelompokkan menjadi section 1, dan untuk angka Latin dikelompokkan menjadi section 2 ya, 2 sini. Jadi sini ya, halaman judul sampai dengan daftar lampiran section 1. Terus untuk bab 1 sampai dengan lampiran section 2. Nah, di sini secara defaultnya halaman judul sampai dengan daftar lampiran itu sudah section 1. Nah, kita tinggal merubah ya, ini ya, merubah section ya. Section 2 mulai dari bab 1 ya, di bab 1 sampai dengan bab 1 dengan lampiran-lampiran ya. Oke, ini supaya halamannya lebih banyak ya. Jadi nanti kaitannya dengan daftar isinya nanti bervariasi. Kita buatkan terlebih dahulu untuk tiap poin ini menjadi 1 halaman ya. 1 halaman. Walaupun nanti di dalamnya masih kosong untuk isinya. Ya. Oke, untuk lebih cepatnya caranya adalah di Ctrl Enter ya, atau Ctrl Enter setelah judul ya, atau di belakang judul ya. Oke, seperti ini di Ctrl Enter ya, nanti Ctrl Enter.
Nah, terus nanti kan akan turun seperti ini ya, turun satu space. Nah, sini juga satu space, nanti ditekan delete supaya naik ke atas. Nah, itu. Kalau kita lihat di sini, nah halaman judul satu halaman ya. Terus kita ulangi untuk halaman pengesahan, Ctrl Enter, terus kita delete. Nah, terus kata pengantar, Ctrl Enter, terus kita delete. Terus daftar isi, Ctrl Enter, kita delete. Terus daftar tabel, Ctrl Enter, kita delete. Terus daftar gambar, Ctrl Enter, terus delete. Daftar lampiran sama ya, Ctrl Enter. Terus untuk bab 2 ya, untuk bab 2 itu kita buatkan ini aja ya, satu kelompok ini ya. Jadi subnya itu dijadikan satu halaman juga ya. Jadi Ctrl Enter-nya adalah di tujuan dan manfaat penelitian. Nah, ini nanti akan terbentuk poin baru ya, 1.4 ya. Ini kita tekan delete ya, tekan delete. Nah, jadi naik ke atas. Terus bab 2 di landasan teori, Ctrl Enter, kita delete. Terus bab 3 Ctrl Enter, terus kita delete. Terus bab 4 Ctrl Enter, terus delete. Terus bab 5 di saran, Ctrl Enter, kita delete. Terus daftar pustaka ya. Oke, ini kita buatkan satu halaman dulu ya untuk per poin ya. Oke, itu. Terus kita kembali ke section 1 dan section 2 ya. Nah, untuk section 1 dari halaman judul sampai dengan daftar ya, daftar lampiran ya, daftar lampiran. Terus nanti di bawahnya di sini bab 1 harus section 2. Nanti di sini masih section 1. Nah, kita rubah menjadi section 2. Oke, untuk caranya kita posisikan kursornya di sini ya. Kursornya di bawah daftar lampiran. Nah, ini kursornya di bawah daftar lampiran. Ini perbatasan antara daftar lampiran dan bab 1 ya. Setelah itu kita pilih menu page layout. Terus di sini ada break ya. Terus kita pilih bagian session break, di sini ada next page. Kita pilih next page. Kita klik satu kali. Oke, nanti kita lihat akan turun 1 ya. Turun 1 dan terbentuk satu halaman yang kosong ya. Tapi kita lihat dulu di bagian bawah untuk bab 1. Nah, kalau bab 1 kita lihat di pojok kiri bawah itu section 2. Berarti sudah berubah di sini. Tuh ya. Tapi di sini terbentuk satu halaman yang kosong di atas bab 1 atau di bawah daftar lampiran. Nah, di sini kita delete 2 kali ya, biar nanti ya halaman kosong itu ditiadakan. Ya, naik ke atas ya untuk bab 1. Nah, kita cek kembali di sini. Nah, bab 2 sudah section 2 ya. Bab 1 udah section 2 dan seterusnya sampai bawah sampai dengan lampiran-lampiran nanti posisinya adalah section 2. Berbeda dengan daftar lampiran ya. Nah, daftar lampiran kalau kita klik section 1 ya. Nah, yang atas juga section 1. Nah, itu teman-teman mahasiswa untuk membagi kelompok menjadi section 1 dan section 2 untuk angka Romawi dan angka Latin dalam pembuatan angka halaman. Nah, sekarang kita munculkan untuk angkanya ya, angka halamannya ya. Nanti posisinya di sini di bawah tengah ya, di bawah tengah. Nah, sekarang kita posisikan di section 1 ya. Jadi boleh di halaman judul, boleh di halaman pengesahan, boleh di kata pengantar, boleh di daftar isi ya. Pokok intinya adalah
posisinya adalah di section 1 ya. Oke, ini saya posisinya di halaman judul ya. Nah, setelah itu kita pilih insert ya. Terus di sini ada page number, kita pilih format page number. Dan di sini kita pilih untuk formatnya kita menggunakan Romawi ini ya. I kecil 1, I kecil 2, I kecil 3. Nah, setelah itu start art-nya kita naikkan ke atas atau kita tulis manual I kecil 1 ya. Jadi startnya I kecil 1. Kita oke. Nah, di sini belum muncul ya karena baru memilih format. Setelah itu kita masih di dalam menu insert, terus kita pilih page number, terus kita sekarang memposisikan posisi angka halamannya. Nah, kita pilih button of page, terus di sini kita pilih plain number 2 ya, yang kedua di sini. Posisinya adalah bawah tengah. Kita klik. Nah, ini muncul ya. Nah, kita cek ke bawahnya. Untuk halaman pengesahan berarti I kecil 2. Terus yang bawah lagi kata pengantar I kecil 3. Terus daftar tabel 5 ya. Daftar gambar 4. Terus yang terakhir daftar lampiran 7. Nah, kalau kita lihat ini nanti bisa diklik 2 kali aja ya. Kita lihat di bab 1 ya. Bab 1 kita lihat halamannya. Nah, halamannya adalah 8. Nah, ini sudah terkelompokkan menjadi 2 ya. Jadi angka Romawi dengan angka Latin ya. Nah, akan tetapi di sini di bab 1 mulainya 8 ya. Nah, ke bawahnya 9. Nah, seharusnya kita di sini yang bab 1 harus angka 1 ya. Jadi mulai lagi dari angka 1. Tapi di sini masih 8 ya. Karena melanjutkan dari urutan Romawi. Nah, di sini kita rubah ya. Oke, caranya posisikan di section 1 ya. Di sini posisikan di section 2 ya. Dan di sini saya klik di bab 1. Kita masuk ke insert, terus page number, kita pilih format page number. Dan terus untuk start art-nya kita tuliskan angka 1 atau kita naikkan ke atas ya. Jadi otomatis di sini start art-nya adalah 1. Kita klik. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini ya angka 1, angka 2 dan seterusnya sampai dengan di bagian lampiran-lampiran ya. Lampiran-lampiran di sini adalah kayak ini ya, sampai halaman 7 ya. Itu materi yang kedua, yaitu membuat nomor halaman yang berbeda. Dan selanjutnya yang terakhir untuk pertemuan yang kedua itu membuat daftar isi otomatis ya. Nah, di sini kita nanti masuk ke daftar isi ya. Daftar isi berarti di halaman berapa ini? Halaman 4 ya, halaman 4 Romawi. Nah, kita posisikan di daftar isi ya. Di daftar isi. Oke. Nah, terus ini mungkin bisa kita atur dulu ya. Nanti sambil jalan kita atur. Nanti untuk judul itu biasanya ukurannya lebih besar ya. Jadi ukurannya 14. Terus posisinya di center, di tengah. Terus dia bold ya, tebal. Nah, terus sekarang kita munculkan daftar isi secara otomatis ya. Nah, kita masuk ke menu reference ya. Terus di pojok kiri atas di sini ada table of content. Kita pilih yang 1 atau 2 ya. Di sini ada 3 pilihan ya. Yang pertama automatic table 1, yang kedua automatic table 2, dan yang ketiga
manual table. Nah, kita bisa pilih yang satu atau yang dua. Oke, kita pilih yang pertama coba ya. Nah, terus kita lihat. Nah, ini langsung secara otomatis akan terbentuk daftar isi yang otomatis juga seperti ini. Tuh, nanti halaman ini akan sesuai dengan halaman yang di bawahnya ya. Tuh. Terus nanti kita atur di sini ya. Kita atur di sini. Ini ada tulisan konten, kita rubah aja menjadi kata halaman. Terus kita rubah untuk jenis hurufnya ya. Jenis hurufnya kita rubah biar seragam, Times New Roman, ukurannya 12, terus tidak tebal, warnanya hitam, nanti posisinya rata kanan ya. Nah, ini seperti halnya desain-desain buku ya gitu. Nah, seperti ini teman-teman mahasiswa cara membuat daftar isi secara otomatis. Nanti ke depan kalau ada perubahan ya, ada perubahan halaman di bawahnya mungkin ya, di sini mungkin nanti kan dalam penulisan akan ada penambahan halaman ya. Nanti di sini juga ada update-nya ya, ada update-nya. Jadi ketika di bawah ada perubahan halaman, kita bisa update ya. Nah, di sini ada update-nya ya, ada fasilitas update. Nah, ini di sini ada update table ya. Atau bisa dengan klik kanan di sini. Nah, di sini juga nanti ada update fill ya. Nah, itu akan merubah halaman sesuai dengan yang di bawahnya. Oke, saya kira itu dulu untuk pertemuan yang kedua, praktikum membuat laporan menggunakan Microsoft Word ya. Nanti di pertemuan ketiga kita akan bahas 3 poin ini, yaitu membuat daftar tabel dan daftar gambar secara otomatis, membuat sumber dan daftar pustaka, membuat lampiran dan daftar lampiran. Oke, saya kira itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.